Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sosok Pak Anies Baswedan. Sosok yang satu ini teman-teman menjadi perhatian publik, baik dari pendukung Pak Anies maupun dari lawan politik Pak Anies. Misalkan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta ini tak lepas dari kritikan yang cukup tajam dari para buzzer, dari PSI dan juga politisi PDIP teman-teman. Banyak mereka mengkritisi Pak Anies Baswedan. Dan yang kemarin kritikan yang saya pikir tidak berbobot ini dilakukan oleh Ruhut Sitompul dengan mengkritisi atau nyinyiri terkait akad nikah putri Pak Anies Baswedan yang menggunakan bahasa Arab. Jadi apa salahnya kalau Pak Anies sebagai seorang muslim ini memakai bahasa Arab dalam menikahkan putrinya? Mestinya kan tidak ada soal. Tetapi ini teman-teman dinyinyiri oleh Ruhut Sitompul yang ngaku orang Jogja tetapi menikahkan putrinya memakai bahasa Arab. Apa salahnya teman-teman kalau orang Jogja ini juga memakai bahasa Arab untuk menikahkan putrinya? Maka dalam hal ini teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul mengkritisi atau nyinyiri Pak Anies Baswedan tidak pada tempatnya. Jadi tidak elok, tidak pantas Ruhut Sitompul nyinyiri terkait ibadah dalam agama Islam. Karena menikahkan itu juga bagian dari ibadah dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Jadi tidak elok yang saya maksud mengkritisi itu. Kecuali teman-teman Ruhut Sitompul itu mengkritisi terkait kebijakan tugas-tugas Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu baru oke. Tetapi kalau mengkritisi terkait privasi, kemudian mengkritisi terkait personal Pak Anies Baswedan, ini sangat tidak elok. Apalagi kemarin teman-teman Ruhut Sitompul itu mengunggah meme terkait Pak Anies Baswedan memakai baju adat Papua. Kemudian dikasih narasi yang merendahkan Pak Anies Baswedan. Ini saya pikir tidak patut. Kalau dia misalkan seorang politisi yang punya intelektualitas, maka kritikan-kritikan tidak akan dilakukan terkait mengkritik personal diri Pak Anies Baswedan. Itu tidak patut dilakukan. Mestinya kalau dia berkualitas, kritiklah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies. Nah teman-teman, kali ini ada relawan Anies Baswedan yang menyebut bahwa Pak Anies ini adalah perpaduan dari 5 presiden yang ada di Indonesia. Sebut saja ada Pak Karno, ada Pak Harto, ada B.J. Habibie, ada Gus Dur, dan satu lagi ada SBY. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari fajar.co.id. Relawan sebut Anies adalah perpaduan 5 presiden Indonesia. Jokowi tidak termasuk. Wow, ini dari relawan Anies teman-teman yang mencoba untuk merangkum terkait sosok presiden menjadi satu, yaitu di sosok Pak Anies Baswedan. Langkah Partai Nasdem yang melakukan penjaringan terbuka calon presiden 2024 di mana Anies Baswedan mendapatkan raihan suara terbanyak, yakni 32 dari 34 DPW, semakin membuka peluang Gubernur DKI Jakarta itu bertarung di panggung Pilpres 2024. Seluruh tim relawan bahkan sudah berkomitmen akan berjuang maksimal, bukan hanya bagi sukses Anies Baswedan, tapi juga merapatkan barisan, hanya akan memilih caleg yang parpolnya mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 nantinya. Jadi ini menegaskan teman-teman bahwa relawan Anies akan memilih partai politik dalam pemilu 2024 yang mendukung Anies Baswedan maju di 2024. Jika partai itu tidak mendukung Pak Anies, tentu tidak akan dipilih oleh seluruh relawan Anies Baswedan se-Indonesia. Dan ini saya pikir masuk akal teman-teman. Karena partai yang mendukung Pak Anies tentu akan didukung oleh warga masyarakat yang juga menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Akun Twitter Anies Mania misalnya menyebut Anies Baswedan adalah perpaduan 5 presiden Indonesia. Akun relawan itu menyebutkan
dalam unggahan grafiknya bahwa dalam diri Anies ada sosok Soekarno, sang orator, Soeharto yang perfeksionis, Habibie yang cerdas dan pintar, Gus Dur yang toleran dan ikon politik tengah, serta SBY yang cermat dan JK sang negosiator dan juru damai. Sosok Anies perpaduan 5 presiden Indonesia dan seorang wakil presiden. Sosok pemimpin Indonesia masa depan yang dibutuhkan bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan kerakyatan. Tulis akun @anismania dikutip pada Rabu 6 Juli 2022. Relawan juga menilai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan sosok yang punya karisma dengan segudang prestasi. Di sisi lain, Anies juga membawa harapan dan ide besar untuk perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Sosok yang membuat orang ingin mendukung karena gagasan, narasi dan karyanya terlihat dengan jelas tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas Milih Anies Pusat Muhammad Ramli Rahim menyebut 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di DKI betul-betul membuka mata semua orang yang masih terbuka matanya bahwa seorang pemimpin daerah mampu mengubah sesuatu menjadi lebih baik, bahkan menghadirkan sesuatu yang spektakuler dan jauh dari pikiran banyak orang di masa lalu. Dari sisi non-fisik, Anies Baswedan mampu menghadirkan WTP 5 tahun berturut-turut, yang artinya selama Anies gubernur, DKI Jakarta telah menjadikan WTP sebagai budaya, bukan lagi sekedar capaian. Dari sisi layanan publik, Jaklingko telah menghadirkan layanan transportasi publik yang murah dan terintegrasi yang melahirkan migrasi besar-besaran dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik. Tentu bukan hal mudah diwujudkannya dan akhirnya mendapatkan ganjaran berupa penghargaan internasional. Dari sisi fisik, Jakarta amat sangat berubah. Trotoar yang luas dan bersahabat, jalur sepeda yang nyaman, JPO dan JPOS yang unik dan kekinian, Taman Ismail Marzuki yang keren, Jakarta International Stadium yang membuat bangga Indonesia, dan yang terbaru gelaran Formula E atau Jakarta E-Prix 2022 yang membuat Indonesia dibanggakan dunia. Masih begitu banyak hal yang sudah diwujudkan Anies Baswedan di DKI Jakarta, dan rasanya gubernur yang menjabat 10 tahun pun tak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Anies dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, ungkap Ramli. Bukan hanya itu, dalam membangun Jakarta, Anies Baswedan melewati rintangan dan tantangan dan hambatan yang tidak mudah. Dicaci, dimaki, dibully, difitnah, diancam, dan segala macam dilakukan agar program yang dicanangkan tak bergerak, bahkan yang sudah terwujud pun ditutupi dengan fakta diputar balikkan. Atas capaian itu, Anies memang sangat layak naik pangkat dari gubernur menjadi presiden pungkasnya. Luar biasa teman-teman analisa dari relawan Anies Baswedan, di mana Anies ini merupakan perpaduan dari 5 presiden. Ada Soekarno ini adalah pandai berorator teman-teman. Pak Soekarno juga ahli dalam diplomasi di luar negeri. Jadi semua negara-negara di luar negeri sana ini salut kepada Pak Karno dengan kemampuan orasinya teman-teman, dengan bahasa Inggrisnya yang luar biasa. Jadi orang bisa berorasi di luar negeri tentu harus bisa menguasai bahasa Inggris. Ini juga yang dikuasai oleh Anies Baswedan. Beberapa kali Anies menggelar rapat di luar negeri tanpa perlu misalkan translator atau Google Translate, itu tidak perlu. Jadi Pak Anies menyampaikan gagasan idenya seperti kita berbahasa Indonesia. Artinya kemampuan ini teman-teman, kalau kita melihat kemampuan bahasa Inggrisnya, ini ada kesamaan dengan Pak Karno yang juga ahli dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya perpaduan Pak Anies dengan Pak Harto. Jadi sosok Pak Harto ini adalah sosok yang perfeksionis teman-teman. Semua itu harus perfect, sempurna. Ini juga diidentikan dengan Pak Anies Baswedan. Pingin sesuatu itu yang perfect, yang sempurna. Walaupun
ada kekurangan-kekurangan sana sini, tetapi intinya teman-teman menghadirkan sesuatu itu yang lebih baik. Itu seperti yang dilakukan oleh Pak Harto. Kemudian Habibie ini adalah sosok yang cerdas dan pintar. Dan Anies Baswedan ini punya kemampuan juga seperti itu. Walaupun mungkin teman-teman kalau masalah pintar atau cerdas ini relatif. Tergantung orang melihat dari sisi mana teman-teman. Jadi intinya teman-teman, ini kemampuan seperti Pak Habibie ini juga ada di dalam Pak Anies Baswedan. Kemudian berikutnya perpaduan Pak Anies dengan Gus Dur teman-teman. Kalau kita melihat Gus Dur ini adalah sosok tokoh yang toleran, kemudian bisa mengambil jalan tengah. Kemarin pada waktu pemilihan Pak Gus Dur menjadi presiden itu juga begitu. Ini adalah inisiatif dari Poros Tengah yang dimotori oleh Pak Amin Rais. Bagaimana menghadirkan seorang presiden yang bisa menyatukan semuanya. Dan pilihannya itu adalah kepada Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Yang akhirnya teman-teman Gus Dur ini menjadi presiden. Pada waktu itu teman-teman yang diusung oleh Poros Tengah yang dimotori Pak Amin Rais. Dan ini teman-teman juga ada di dalam Pak Anies Baswedan sebagai orang tengahan yang mencoba untuk mengakomodir segala kepentingan. Yang mencoba untuk mengambil kebijakan tengah. Itu ada di Pak Anies Baswedan. Kemudian yang berikutnya Pak SBY yang cermat. Kemudian JK sang negosiator dan juru damai. Ini juga ada di Pak Anies Baswedan. Bagaimana Pak Anies ini cermat dalam bersikap teman-teman, tidak gerusa-gerusu. Kemudian juga seorang negosiator, Pak Anies juga negosiator, Pak JK negosiator. Inilah kesamaan-kesamaan yang mencoba dipadukan oleh relawan Pak Anies Baswedan. Bahwa Pak Anies Baswedan adalah perpaduan dari 5 Presiden Republik Indonesia. Maka tidak salah teman-teman kalau Pak Anies nanti memang diusung untuk menjadi calon presiden dan mudah-mudahan menjadi presiden. Itu harapannya dari relawan atau pendukung Pak Anies Baswedan. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.